Halo teman-teman santuy, kita balik lagi ke dalam rekap Misterius Condor Heroes bagian yang ketiga. Pastikan teman-teman untuk like video ini bila teman-teman suka dan langsung aja kita lanjutkan ceritanya. Setelah memulihkan lukanya, Huang Yaose dan Feng Heng yang bermalam di sebuah gubuk tua dikagetkan suara perkelahian. Mereka tak ikut campur dan hanya memandang dari kejauhan hingga Huang Yaose menangkis lukisan yang terarah pada Feng Heng. Shisan, pemilik lukisan itu mengaku bahwa lukisan tersebut merupakan pusaka yang dicurinya dari Kaipang. Huang Yaose kemudian menyelamatkan nyawa Shisan yang diserang pendekar yang ingin mengambil lukisan dari tangan Shisan. Setelah itu Huang Yaose dan Feng Heng diajak ke sebuah gubuk tua di mana ada ruang rahasia yang memuat banyak lukisan antik koleksi Shisan. Di sana Huang Yaose dihadiahkan lukisan pusaka Kaipang karena telah menyelamatkan nyawa Shisan. Untuk tambahan informasinya, Shisan ini adalah murid ketiga dari Huang Yaose dan bernama Chu Lingfeng. Dalam serial Pendekar Pemanah Raja Wali, Huang Rong menyembuhkan kucing di gubuk ini dan keduanya menyaksikan bagaimana Yang Kang membunuh Ouyang Ke di sini. Di tempat lain, Xianzhen dan adiknya tengah berpapasan dengan Ruhua. Adik Xianzhen yang memang tidak menyukai Ruhua menghina Ouyang Feng secara terang-terangan hingga terjadi pertikaian yang dimenangkan Ruhua. Xianzhen yang sedari tadi dia melihat adiknya dan wanita yang disukainya bertengkar, maju bertarung melawan Ruhua karena adiknya telah dikalahkan. Duel terjadi hingga keduanya terjatuh ke dalam jurang. Di dalam jurang inilah benih-benih asmara terlarang antara murid Ouyang Feng dan murid Sang Guanan tumbuh bersemi. 我只觉得死在这里不值得。干什么？你要干什么？你卑鄙下流！我怕你把毒逼出来，你还轻薄我！就算有绝世轻功，也未必上得去。我们一块运功，把它打开。好。再往上一点，是不是你打伤我的师兄？师妹，不是，不关他的事。 Kembalinya ke perguruan, benak Xianzhen terus dipenuhi oleh wajah Ruhua hingga pucuk dicinta ulam pun tiba. Xianzhen diajak bertemu oleh Ruhua di sebuah kedai makan. Di sana mereka diganggu oleh Chow Butong yang marah karena ditakut-takuti oleh Ruhua menggunakan serangan ular di waktu lalu. Chow Butong yang iseng lalu menotok dan menculik Ruhua. Ia juga menotok Xianzhen dan menaruh mereka bersama saling bertatap-tatapan dalam satu peti selama 1 jam durasi totokan. 你真是喜欢这个魔女啊！哎呀，不学好，不学好，不学好！这次点的穴就没那么容易解开了。哎呀，这会儿啊！ Lepas dari totokan tersebut, Ruhua memberikan sapu tangan wangi miliknya sebagai kenangan akan dirinya. Sekembalinya ke Wisma, Putri Qiu Xianren, adik seperguruan Xianzhen, memergoki sapu tangan wangi tersebut adalah hadiah pemberian Ruhua untuk Xianzhen. 给我，他怎么会送个姑娘用的香囊给你啊？我也不知道。 Jauh dari sana, Huang Yaose yang tengah berlayar dengan Feng Heng diserang anggota sekte Saman hingga kapal tersebut hancur akibat ledakan mesiu yang tersulut api dalam pertarungan. Ketika sadar, Huang Yaose terdampar di bibir pantai yang dipenuhi bunga berwarna violet. Semakin jauh dia berjalan, ia mengalami halusinasi, tapi tanpa kesulitan ia berhasil keluar dari formasi Pulau Persik yang dibuat berdasarkan formasi Qimen Tuanjia. 奇门遁甲。喂，你要怎么样？ Teracuni oleh serbuk bunga persik, Huang Yaose pingsan tak sadarkan diri diiringi derai tawa Qimen Tuanjia. Tak berapa lama, Huang Yaose yang pulih kesadarannya melihat seorang wanita bernama Ceyan tengah merawatnya. Belakangan diketahui Ceyan adalah putri dari Qimen Tuanjia, majikan Pulau Persik. 我爹跟我娘老是吵架，就像仇人一样。 Ini nggak tahu ya, ini kesalahan fatal sih. Kalau sampai filmnya salah buat, kesalahan fatal. Qimen Tuanjia itu salah satu formasi yang digunakan oleh Huang Yaose itu untuk melindungi Pulau Persik. Huang Yaose itu menguasai ilmu itu, Qimen Tuanjia. Itu historikalnya, Qimen Tuanjia itu dipakai. Itu ilmu metafisik, ilmu perbintangan yang dipakai, yang diadopsi ke dalam medan peperangan, medan pertempuran. Itu udah dipakai dari zamannya Cao Cao itu. Itu udah kayak military strategi lah ya, strategi militer. Jadi Qimen Tuanjia itu bukan penemunya, ini salah jauh.
Jadi nama majikan Pulau Persik, anggaplah ini kan fanfiction kan ya. Dibikin majikannya ini harusnya majikannya nggak bernama Cimen Tuanxia. Tapi ya sudahlah, nggak ada yang jeli kayak gini sih. Sekonyong-konyong Cimen Tuanxia mengatakan sudah saatnya istrinya ini membiarkan dia pergi dari Pulau Persik karena permainan catur yang dibuat istrinya dengan bantuan Huang Yause. Sepertinya Cimen Tuanxia, Ibu Cayan mengatakan ia tidak mengizinkan suaminya pergi meninggalkan Pulau Persik karena niat suaminya yang hendak mencuri kitab 9 bulan. Ibu Cayan tahu bahwa pemilik kitab 9 bulan biasanya mendapatkan celaka dari orang-orang yang hendak mempelajari ilmu tersebut. Dengan kepandaian Huang Yause yang cukup dalam, Ibu Cayan meminta Huang Yause untuk tinggal di Pulau Persik. Tak berapa lama, Cimen Tuanxia kembali lagi menemui istrinya. Ia memarahi istrinya karena tidak dapat menemukan perahu yang dapat dia gunakan untuk berlayar meninggalkan Pulau Persik. Cimen Tuanxia nampak sudah kehilangan akal dalam mengejar kitab 9 bulan dan tidak memperdulikan anak istrinya sehingga kedua suami istri ini beradu mulut hingga akhirnya bertarung hingga keduanya tewas terpukul tapak masing-masing. Setelah memberikan upacara yang layak bagi kedua tetua Pulau Persik tersebut, Huang Yause dan Cayan akhirnya pergi meninggalkan Pulau Persik menggunakan rakit kecil untuk mencari keberadaan Feng Heng yang tidak diketahui hidup matinya. Di kota, Feng Heng yang ternyata selamat bertemu dengan seorang pengemis yang meminta makanan pada pedagang. Tergerak hatinya, ia ingin memberikan tusuk kondenya pada pengemis itu. Namun pengemis aneh ini menolak lalu mengajak Feng Heng pergi mengunjungi saudaranya di suatu tempat. Setelah sampai di tempat tersebut, Feng Heng menyaksikan perselisihan antara faksi baju bersih dan faksi baju kotor dalam sekte Kaipang. Setelah penasihat kiri menyerang tempat tersebut, pengemis ini menunjukkan jati dirinya sebagai Hong Qigong, ketua Kaipang. Rapat digelar untuk membahas pusaka lukisan milik Kaipang yang dicuri. Qisan kemudian dibawa ke hadapan Hong Qigong dan diancam akan dieksekusi bila tidak mengembalikan lukisan. Feng Heng yang memiliki lukisan tersebut segera menyela dan mengatakan ia memiliki lukisan tersebut lalu memberikannya pada Hong Qigong. Qisan lalu dibebaskan sementara Hong Qigong menjamu Qisan dan Feng Heng untuk makan bersama. Hong Qigong yang mengetahui identitas Feng Heng yang sebenarnya dan ia adalah wanita yang disukai sesat timur berjanji akan membantu Feng Heng mencari Huang Yause. Tak butuh waktu lama bagi Hong Qigong menemukan keberadaan Huang Yause. Ia yang iseng segera mencuri dompet Cayan untuk memancing Huang Yause mengejarnya, hingga Huang Yause bertemu dengan Feng Heng di akhir pengejaran. Mereka lalu dijamu oleh ketua Kaipang ini dan menggelar jamuan makan resmi dan membahas tanda pada lukisan pusaka Kaipang. Ternyata lukisan itu dibubuhi simbol sekte Saman. Salah satu elder Kaipang menguping pembicaraan tersebut. Dia segera menuju istana Saman dan ingin mencuri pusaka Saman, tapi dia tertangkap oleh penasihat kiri. Setelah penasihat kiri dan penasihat kanan menginterogasi elder Kaipang tersebut, mereka mendapatkan kabar bahwa pusaka Saman ternyata adalah kunci menuju lokasi gua di mana kitab ilmu 9 bulan disimpan. Kedua penasihat ini pun berniat mendapatkan ilmu kitab 9 bulan. Demi memuluskan rencananya, mereka memaksa Raja Qin menuliskan surat untuk Feng Heng agar Feng Heng segera kembali ke istana. Raja Qin yang berniat kabur dari istananya tertangkap para pengawal yang memihak penasihat, lalu Raja Qin dipenjara.
Feng Heng yang mendapatkan kabar bahwa ayahnya sakit keras menjadi gelisah dan memutuskan kembali ke istana, walau ia dilarang oleh Huang Euse yang mengira bahwa surat tersebut adalah sebuah jebakan. 这次不辞而别，实在逼不得已。我不希望你为了我的事遭到威胁。恒姐姐，因我而起的，应该由我自己解决。要是你珍重，希望后会有期。